Shalom para wanitanya Allah. Puji Tuhan, hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita akan masuk dalam ibadah WBI kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau dan kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, biar Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kita adalah wanita-wanitanya Allah yang hebat. Amin. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan kita. Mari semuanya saya undang untuk berdiri dan bertepuk tangan. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa
menjalani hari-hari kita harus penuh dengan semangat dan sukacita. Amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Kita akan masuk penyembahan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tuhan, Kau baik buat setiap kami Bapa. Kau baik buat setiap ibu-ibu dimanapun berada Tuhan. Ya Rabba syakara lala bayar lala takana moya lala bayar lala bayar lala bayar lala bayar syakara lala. Mari sembah Tuhan. Ya lala bayar syakara. Ya lala bayar syakara. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kau yang menuntun kami ya Yesus. Kau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Ya Rabba syakara lala bayar lala bayar lala takana moya lala bayar lala takana moya lala bayar lala bayar lala. Ya lala bayar syakara lala bayar lala. Ya Rabba syakara lala.
memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ajaib Yesus Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Puji kebesaran-Mu. Ajaib
toko rala mata kaya rala nampo. Bila mata kaya rala namaya so. Kumate kirian toko marapataka. Shikamate kirian toko namarala mataka ya se. Kila mataka shikurian toko riando marabakataka. Makate kirian toko rala mataka lawala namaya se. Simarala mataka. Shikamate kirian toko rala mataka. Ilamate kirian do ramaya shandarala namaya se. Sikamara mataka lamaraya rala namaraka ya se. Ilamate kirian toko mataka. Shikurian toko sikapataka labaya rala namaya se. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah Roh Kudus, betapa kami bergantung kepadamu Tuhan. Saat-saat yang luar biasa ini Tuhan. Kalau kau masih percayakan pelayanan ini Tuhan. Kepada kami, kepada hambamu ini Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semata-mata karena Engkau ingin Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami ini. Didengar oleh banyak orang. Dan kami tahu Tuhan, inilah kami yang tidak punya apa-apa. Kami hanya punya janji-Mu Tuhan. Dan kami bergantung kepadamu Roh Kudus. Menguasai kami semua. Yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Roh Kudus pimpin kami. Baik kami yang menyampaikan firman maupun kami yang mendengarkan. Kami semua bergantung kepada urapan-Mu Roh Kudus. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, pembawa firman, tapi terlebih kami adalah pelaku-pelaku firman itu sendiri. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami melakukan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hidup kami Tuhan, boleh menjadi pemenang-pemenang jiwa. Terima kasih Allah Roh Kudus, beracaralah. Di saat-saat seperti ini, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sungguh bersyukur kalau tadi Ibu WL yang cantik itu bilang, selamat Hari Kartini. Saya jadi merasa kayaknya saya kok kostumnya beda sendiri, tapi inilah katanya Kartini zaman now ya. Kemarin saya punya banyak WA keponakan yang kecil-kecil. Nah semua nggak tahu dipakein mamahnya kali ya, pada pakai kebaya. Tapi itulah Kartini zaman now. Biar umur 5 tahun pakai kebaya, pegangannya iPad kecil. iPad mini luar biasa saya bilang. Kata Bu Swan yang nulis, inilah Kartini zaman now katanya. Oh saya kasih jempol. Saya bilang kalau sudah gede bisa tak suruh ke sini nih. Dengerin firman. Oke ya. Nah saya dikasih tema katanya apa tadi? Cara berdandan wanita Kristiani. Saya tadi tanya Bu Ami, aduh saya nggak ngerti nih apa ini. Tapi saya bilang gini, di rumah waktu kemarin nyiapin saya bilang, udahlah ini firman saya pura-pura aja nggak ngerti deh. Padahal Bu Diana juga udah bilang terserah Ibu katanya. Terus saya mikir iya deh ini saya sesuaiin aja dengan firman. Nanti yang berdandan secara hurufiah gitu ya. Saya bilang serahin saja ke Bu Ami yang jauh lebih rapi dari saya ya. Nah itu sesinya pasti lebih seru. Betul gak Mbak Ambar ya? Nah sekarang ini ayo kita dengerin sedikit ya perenungan firman. Kita ambil dari 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3, puji Tuhan sudah ditayangin. Ya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Apa saya bacain ya biar cepat ya. Bolehlah. 1 sampai 5. Karena ini WBI tentu juga mungkin yang mendengarkan ada suami yang juga ikut mendengarkan ya.
Jadi ini perikopnya, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, oh rupanya cara berdandan ibu-ibu zaman dulu, ya tentunya ini Rasul Petrus dengan hikmat Roh Kudus menuliskan ini untuk membangkitkan atau menginspirasi wanita-wanita zaman dahulu kalau mereka mau istilahnya berdandan ya, dalam arti mereka berdandan secara tidak hanya hurufiah, tidak hanya lahiriah, tapi mereka berdandan secara rohani, yaitu orang-orang yang wanita-wanita yang menaruh harapannya pada Allah. Di dalam pengharapan mereka akan mungkin ya kebahagiaan rumah tangga mereka, mereka pasti mengharapkan suaminya, anak-anaknya, semuanya ada di dalam naungan Allah ya. Semuanya artinya ada di dalam di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu pun belum lama saya tulis waktu saya kasih proyek 33, saya juga bilang tidak ada orang tua mendoakan anak-anaknya, tentunya tidak hanya mendoakan secara supaya hanya sukses materi, sukses secara jasmani, tetapi terlebih ya pengalaman saya juga, saya mendoakan anak-anak saya hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan ternyata ya saya ikutin aja itunya Rasul Paulus yang berkata, memang dia mengatakan kepada anak-anak rohaninya, karena Paulus tidak punya anak secara jasmani. Dia katakan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, dan ini kita bisa katakan bahwa doa yang sama kita harus naikkan kepada Tuhan. Pengharapan yang sama kita harus naikkan bahwa tidak ada sukacita yang kita rasakan lebih besar daripada mendengar anak-anak kita ini hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, wanita-wanita dahulu ini ternyata mereka itu juga Rasul Petrus menginspirasi wanita-wanita itu supaya ayo berdandan. Mereka tidak hanya sekedar berdandan yang cantik di depan suami. Saya rasa itu juga tidak salah sama sekali. Tapi dikatakan perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, betapa roh yang lemah lembut dan tentram itu sangat berharga di mata Allah. Artinya kita enggak sibuk-sibuk sendiri berdandan secara hurufiah, yang saya bilang bagaimanapun itu tidak salah ya. Itu sangat membuat kita ini mudah berkomunikasi dengan orang lain ya. Karena kalau kita rapi atau apapun ya ibu-ibu semua, kita tentunya akan lebih gampang ya berkomunikasi daripada misalnya kita terima tamu belum mandi, masih berantakan, kan kita pasti nggak nyaman. Nah, tapi ada satu perkara yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, perhiasanmu itu supaya berasal dari roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut adalah roh yang istilahnya saya artikan di sini, roh yang mau tunduk ya, roh yang mau tunduk. Saya memang terus terang kemarin-kemarin agak lupa kalau ini ada
peringatan Hari Kartini ya. Tapi kemarin WA kan berjubel semua tentang Kartini. Saya sempat dapat yang kutipan-kutipan tulisan Kartini. Nah, saya melihat itu tidak ada satupun, meskipun secara ini ya saya masih ingat sedikit sejarah Kartini bahwa dia menikah sudah tahun berapa gitu ya, hampir seabad kali ya, seabad yang lalu. Menikah bukan dengan ya zaman dulu memang wajar sekali pasti dijodohkan dengan seorang bupati, tapi saya nggak ingat umurnya, selisihnya mungkin banyak ya. Nah, tapi di dalam tulisan-tulisannya itu tidak ada satupun tulisan R.A. Kartini yang menjelekan suaminya, memberontak, padahal dia adalah seorang tokoh pergerakan wanita, karena dia dia mendorong wanita-wanita ya, wanita Indonesia tentunya untuk banyak belajar ya, untuk menuntut ilmu ya, artinya banyak belajar. Yang mana pada zaman itu nggak umum seorang wanita itu mesti sekolah tinggi dan sebagainya, itu sangat tidak umum ya. Nah, itulah sepertinya Kartini itu makanya istilahnya Kartini itu disebut, kalau ada R.A. Kartini habis gelap. Oh bukunya, bukunya saya baru ingat. Bukunya judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Karena R.A. Kartini itu wanita yang sungguh berpikirnya luar biasa. Berpikir lebih jauh dari zamannya sendiri. Nah, saya rasa kok ya pas ya mungkin dengan tema kita ya. Jadi dikatakan lemah lembut itu enggak suka berontak gitu ya. Saya enggak bilang di sini ada Pak Dansi, ada semua banyak bapak-bapak ya. Saya enggak bilang di depan suami kita tidak boleh menyatakan pendapat, tidak begitu ya. Di depan suami kita sama-sama bisa berpikir, kita punya firman ya. Saya merasa kita boleh bertukar pendapat. Tapi yang dimaksud roh lemah lembut bukan satu roh pemberontakan ya, bukan satu roh yang hendak orang kan bilang ayo, firman Tuhan bilang tunduk, bukan nanduk gitu ya, bukan nanduk suami. Nah, saya sih bersyukur dalam pengalaman saya bersama suami. Suami saya sebelum kita married dia sudah dimenangkan bagi Tuhan sehingga lebih mudah gitu ya. Tapi begitu banyak saya punya banyak teman yang mereka di dalam perjalanan rumah tangga sangat mesti struggle, mesti bergumul ya mengenai masalah iman ya. Ada yang tidak seiman, ada yang seiman tapi istilahnya rohaninya jomplang dan sebagainya ya. Nah, tapi firman ini sungguh-sungguh bisa jadi pegangan ya, bahwa apapun yang kita hadapi dikatakan perhiasan kita ini tetap harus berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram ya, yang itu dikatakan sangat berharga di mata Allah. Nah, demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Jadi kalau kita khawatir suami di kantor begitu banyak dikelilingi oleh banyak wanita, bukan dikelilingi dalam arti ini memang satu grupnya itu satu divisinya banyak perempuannya ya, pasti dikelilingi ya. Ada misalnya sedikit khawatir atau apapun, kita nggak perlu repot-repot istilahnya memata-matai atau apa ya. Saya termasuk orang yang terus terang dari pertama saya married, saya tidak begitu suka telepon sama suami pada jam-jam kantor. Kecuali kalau dia sekarang ini ya, dulu saya sama-sama bekerja, nggak mungkin saya telepon-telepon. Sekarang misalnya, jangan lupa itu nanti ada tukang ledeng lah, tukangnya datang nanya apa saya kan nggak ngerti. Ya terpaksa saya mesti nelpon, tapi bukan tipe yang suka tanya-tanya, lagi ngapain lagi. Nah, karena inilah dikatakan perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi di dalam rumah tangga kita pun ya, dandanan kita bukan hanya secara hurufiah tadi, sekalipun itu harus ya, itu hal yang sangat diperlukan tadi saya bilang supaya kita berkomunikasi dengan orang itu nyaman. Tapi
dikatakan caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Sekali lagi dikatakan mereka tunduk kepada suaminya, ya. Saya bersyukur kalau di sini para ibu-ibu sudah sering membaca ayat ini dan kita semua boleh menjalani, ya, melakukan firman Allah ini. Ibu-ibu yang menaruh pengharapannya kepada Allah, sekalipun situasi sulit, sekalipun situasi sangat tidak, istilahnya mungkin orang bilang nggak kondusif, ya. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Allah, dikatakan itulah yang sangat berharga di hadapan Allah, ya. Nah, terus saya pikir gini, oh ini kan Sarah, ya, ini cerita tentang Ibu Sarah yang sudah umurnya sudah lanjut. Nah, tapi kita punya satu lagi tokoh Alkitab yang ini seorang wanita muda yang sangat luar biasa dan kita semua sudah tahu ininya. Kita lihat di kitab Rut, ya. Di kitab Rut 3. Rut 3 ayat tadi saya bilang ayat 11, ya. Ayat 11, Rut 3 ayat 11. Cerita Rut adalah cerita yang sudah sangat yang menginspirasi kita, juga sangat kita kenal, ya. Seorang wanita yang sorry saya mau nanya dulu, ini sampai berapa jam, sampai jam berapa kira-kira? 5 menit lagi bisa? Ya. Nah, Rut seorang wanita muda yang ditinggal oleh suaminya dan dia bukan orang Israel, ya, dia orang Moab. Nah, kemudian pada waktu ibu mertuanya akan kembali ke kampung halamannya, dia dikatakan suruh kembali saja tetap tinggal di negerinya, jangan ikut ke Israel karena dia masih muda. Mertuanya bilang kamu masih punya pengharapan untuk bisa merit lagi dan sebagainya. Tapi Rut adalah tokoh yang luar biasa. Saya waktu itu masih ingat khotbah Pak Rudi mengenai Rut, itu wanita yang sangat kuat, ya. Sehingga dia di tengah jalan pun dia katakan tidak akan mau ikut, ya. Nah, itu semua ada di kitab Rut ini. Dia bilang apapun yang terjadi saya akan tetap ikut sama ibu gitu, ya. Karena Rut adalah meskipun bangsa yang tidak kenal Tuhan, tapi Rut adalah orang yang saya rasa dia melihat, ya, pada waktu bersama suami, bersama mertuanya, dia lihat cara hidup mereka, ya. Kemudian secara di dalam roh, ya, saya percaya Rut adalah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai dia berani istilahnya mengorbankan masa depannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di daerah di tanah Israel. Padahal di Moab adalah negerinya sendiri, bangsanya sendiri. Tapi dia berani mengambil resiko untuk ikut dengan Rut ini, ya, dengan Naomi, ya, ibu mertuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Naomi dikatakan punya seorang kerabat namanya Boas. Nah, kita lihat di Rut 2 dan sebagainya dikatakan bahwa Naomi memang agak bikin skenario lah supaya Rut itu bisa ketemu Boas dan ya ini semua roh Allah, ya, yang menuntun mereka. Kemudian Boas itu karena salah satu kerabat yang harus menebus mereka, maka Naomi berharap, ya, Naomi berharap bahwa Rut bisa diperistri oleh Boas, ya. Dan saya lihat saya tapi agak lupa nih persis ayatnya. Dikatakan bahwa wanita muda itu, jadi benar-benar Rut waktu itu masih muda, ya. Nah, tapi yang ini dikatakan begini, Rut kemudian mengikuti persis apa yang diperintahkan oleh ibu mertuanya dan dia tidak sekedar melakukan hal-hal yang seronok gitu atau yang sembrono, tapi dia ikuti benar-benar apa kata mertuanya. Jadi pada waktu saya terus jujur aja konteks ini orang panen jelai itu saya nggak begitu ngerti, ya. Tapi pokoknya dikatakan bahwa
tidak ada kebiasaan, tidak umum seorang wanita masuk ke tempat panenan itu, ya, karena Boas sebagai pemilik ladang itu akan tidur di situ. Tapi dikatakan begini di ayat 11 ya, oleh sebab itu anakku janganlah takut, karena pada waktu Boas malam-malam menyadari, waduh kok ada perempuan tidur di sini. Nah, tapi kemudian Ruth mengatakan persis apa yang diajarkan oleh Naomi kepada Boas ini. Kemudian Boas berkata, oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Yaitu Ruth bilang minta perlindungan ya. Minta supaya Boas itu mau menebus mereka. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik ya. Jadi ini luar biasa. Seorang Boas yang baru mungkin ketemu ya, istilahnya belum sampai lama banget. Karena mereka semua sekota itu, kota Bethlehem itu mendengar bahwa Naomi datang dengan seorang menantunya ya, seorang menantunya yang ya tentunya mantan menantu, mestinya sudah ditinggal mati oleh anaknya laki ya. Tapi menantunya ini dalam tanda kutip menurut saya cukup menarik perhatian orang-orang di kota itu. Karena apa? Karena seorang Moab, seorang gadis muda Moab ngotot masih mau ikut kepada mertuanya yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi kelak di situ. Bisa jadi kalau nanti Naomi misalnya dipanggil Tuhan, dia seorang diri, tidak ada satupun orang yang dia kenal. Karena suaminya yang dulu adalah orang Israel, dia kenal di tanah Moab ya. Mereka berjumpa di sana dan kemudian mereka kawin di sana. Tapi pada waktu kembali ke situ, saya melihat bahwa Ruth ini benar-benar orang atau seorang wanita yang pasti menaruh pengharapannya kepada Tuhan ya, sehingga dia berani mengambil resiko untuk kembali ke sana. Tidak ada yang dia kenal, dia juga tidak tahu nanti mertuanya akan berubah tidak hatinya di sana, tapi karena dia menaruh pengharapan kepada Allah, dia lakukan itu ya. Dan kemudian ya kita tahu semualah ceritanya itu betapa itu happy ending ya. Tapi yang saya lihat di sini adalah seorang Ruth itu seperti tadi Sarah ya. Dia di ayat 6 tapi tadi saya lupa baca ya. Dikatakan Sarah begitu taat, begitu tunduk kepada suaminya sampai dia memanggil Abraham tuannya ya. Ya itu secara harafiah seperti itu kita tidak perlu lakukan, kita panggil suami kita tuan atau bapak ya. Tapi maksudnya menyatakan betapa Sarah begitu tunduk, Sarah begitu menghormati kepada suaminya ya. Nah demikian pula Ruth ya, dia waktu istilahnya akan dijodohkan oleh mertuanya kepada seorang laki-laki bernama Boas. Ruth tentunya juga tidak tahu apa-apa ya. Dia mungkin juga tidak pernah dengar, dia mungkin nggak ngerti apa ya adat istiadat di daerah Israel ya. Tapi dia hanya mempercayai Tuhan melalui mertuanya yang dia tahu kehidupannya juga baik ya. Nah, jadi saya bersyukur sekali kalau kita ini sebagai perempuan-perempuan, sebagai wanita-wanita, kita bisa mendandani diri kita dengan yang dikatakan tadi, roh yang lemah lembut, roh yang sangat berharga di hadapan Tuhan ya. Yaitu hati kita menaruh pengharapan kepada Tuhan ya. Jadi apapun misalnya kita merasa aduh suami saya dulu waktu pacaran kok enggak seperti ini misalnya ya. Tapi kita tetap enggak bisa dengan kekuatan sendiri, enggak bisa dengan apa cara kita ya. Tapi kita seperti tadi Firman katakan, kita punya satu senjata, yaitu roh yang lemah lembut ya. Kemudian kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya kalau itu firman itu kita lakukan ya, pasti Roh Kudus bekerja, pasti Roh Kudus akan melawat ya suami, anak maupun orang-orang di rumah kita ya. Itu pun yang saya pegang pada waktu
Saya merasa bersyukur suami saya sudah di dalam Tuhan pada waktu kita married hampir 30 tahun yang lalu. Tapi karena dia juga istilahnya baru ya, saya sudah rindu sekali untuk melayani. Di Bandung saya diajar oleh Bapak Rohani saya yang pertama kali sudah dipanggil Tuhan oleh Pak Andreas Samudra itu untuk melayani Tuhan. Ya, persis seperti Pak Rudi katakan, ayo kita punya hidup ini, punya tujuan melayani Tuhan. Nah, sedangkan pada waktu kami baru berumah tangga, suami saya begitu baik, tapi dia tetap belum punya gambaran apa itu melayani Tuhan. Saya nggak paksa, ayo syarat ke sini ke gereja ini kita cari cari pelayanan apa, ya? Saya tunggu ya sampai sekarang akhirnya saya menuai apa yang waktu itu saya benar-benar lakukan. Saya hanya berharap kepada Tuhan, kapan waktunya Tuhan, saya dan suami saya bisa pelayanan bersama-sama. Tuhan bukakan pada sekitar hampir tahun 2000 ya, kita sama-sama berniat melayani Tuhan, belajar melayani di GBI Petukangan ya waktu itu ya, di mana Metro masih sebagai ranting gitu ya. Nah itulah jadi kita nggak bisa memaksakan. Saya tidak bilang begini ya, saya tidak bilang bahwa kalau suaminya belum mau melayani, saya juga nggak ikut melayani. Saya di rumah saja santai bersama suami, tidak seperti itu. Kalau panggilan kita memang sudah Tuhan arahkan untuk melayani lebih dahulu, lakukan itu ya, apalagi dengan doa begitu, itu enggak ada yang salah ya. Tapi memang kita tidak bisa kemudian atau misalnya merendahkan suami atau menganggap enggak penting ini kan enggak mau melayani, udah saya aja yang tampil, saya aja yang ini. Enggak bisa begitu ya. Kita tetap tadi ya, modal kita cuma menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita juga diberi roh yang lemah lembut ya. Jadi itulah yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, dua contoh wanita di dalam Alkitab yang sangat menginspirasi kita, yaitu tadi Sarah dan juga Ruth ya. Akhirnya kita tahu Ruth menikah dengan Boaz dan menurunkan seorang Obed yang adalah ayah dari Isai. Berarti Obed itu kakeknya Daud gitu ya. Nah, itu adalah garis keturunan langsung nantinya menuju kepada juru selamat kita Tuhan Yesus ya. Dari seorang wanita yang saya katakan wanita yang tadinya tidak kenal Tuhan. Wanita Moab ya, bahkan tidak dari jalur seorang wanita Israel, tapi wanita Moab ya. Tapi karena Tuhan melihat ada roh yang luar biasa di dalam diri Ruth ini ya, yang saya katakan sangat mirip dengan yang dialami oleh Sarah. Dia punya roh yang lemah lembut, dia punya roh yang sangat menaruh pengharapan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah makanya Tuhan memakai seorang Ruth ini untuk menjadi nenek moyang ya, nenek moyang Tuhan Yesus secara pada waktu dia dilahirkan oleh Maria. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi mari kita selidiki, renungkan firman Tuhan ini ya. Kalau kita memang benar-benar ingin rumah tangga, ingin kehidupan kita berhasil, mari jadikan firman Tuhan ini sebagai penuntun hidup kita. Puji Tuhan, semoga renungan ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau firman-Mu ini Tuhan benar-benar boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami sebagai wanita-wanita Kristiani, di mana cara berdandan kami secara rohani adalah kami punya roh yang lemah lembut, kami punya roh yang mau tunduk kepada suami kami juga punya pengharapan kepada Allah, di mana kami tahu Tuhan, pengharapan kami ini tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami ini Tuhan akan selalu berhasil pada saat kami
benar-benar mengandalkan kepada karya Roh Kudus. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami, Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk melakukan firman Allah, dan pada waktu firman Allah itu digenapi, hidup kami akan berkemenangan, hidup kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap wanita-wanita teristimewa di GPI Metro Permata ini, berkati Tuhan. Apapun yang mereka harapkan untuk kebaikan hidup kami, kehidupan rumah tangga, pelayanan kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat kami berhasil dalam apa yang semua kami harapkan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk saat-saat seperti ini di mana kami terus boleh mengandalkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya kembali. Mbak Susmi. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya semuanya biarlah firman ini boleh bertumbuh dan tertanam di hati kita. Terima kasih Bu Iren buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah WBI siang hari ini. Setelahnya kita akan doa berkat. Mari ibu-ibu sekalian, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang siang hari ini boleh kami terima Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu terus membentuk kami Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Allah Tuhan, yang memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, roh yang lemah lembut Tuhan, roh yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang menaruh segala pengharapan kami kepada Tuhan, roh yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kehidupan setiap kami Tuhan, wanita-wanita Allah di tempat ini boleh menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Tuhan, kami sebagai ibu rumah tangga yang menjadi berkat bagi suami dan anak-anak kami Tuhan. Sebagai pekerja juga Tuhan, yang berusaha juga Tuhan, kami boleh menampilkan Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh memenangkan jiwa Tuhan bagi sekitar lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu terus memberikan kekuatan pada setiap kami untuk melakukan bagian kami Tuhan Yesus. Biar terus pengurapan-Mu ada pada kami Tuhan Yesus, untuk memampukan kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bu Iren Tuhan. Terus Engkau pengurapan yang baru ada pada hamba-Mu, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus terima kasih, saatnya kami bawa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus limpahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau terus pulihkan Indonesia Tuhan dari pandemi Tuhan Yesus. Terus pulihkan Indonesia Tuhan, pandemi COVID ini akan segera berlalu Tuhan. Kau jamah orang-orang yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan, mujizat terjadi. Berikan damai sejahtera-Mu untuk orang-orang, para dokter, para medis yang menanganinya Tuhan. Terus berikan kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Kau juga memberkati Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan bangkitkan dari resesi ekonomi Tuhan. Indonesia akan mengalami kemakmuran Tuhan Yesus. Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk keamanan bangsa kami Tuhan, lawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, segala roh-roh pemberontakan Tuhan, roh yang mengacaukan bangsa kami, radikalisme, terorisme Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia. Indonesia akan aman Tuhan Yesus. TNI Polri Tuhan berkati Tuhan untuk mengawal Indonesia negeri kami tercinta. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Jokowi Presiden kami berserta wakilnya Pak Maruf Amin. Segenap jajaran pemerintahan sampai dengan yang paling bawah Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan. Hati yang
melayani Tuhan Yesus, sehingga boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Membawa bangsa Indonesia berjalan dalam kebenaran, bahwa bangsa Indonesia takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Gembala rayon kami Pak Beni Gunawan, Gembala cabang GPI Metro Permata Bapak rohani kami Pak Rudi Tuhan. Terus Tuhan menopang hamba-hambamu ini, pengurapan yang baru ada pada hambamu. Berkati segenap pelayanan dan penggembalaannya Tuhan. Keluarga besarnya juga ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh melayani. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada siang hari ini. Kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Biar pengurapan yang baru terus ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan keluarga-keluarga Tuhan. Keluarga-keluarga semua diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Tuhan, terus pemulihan terjadi atas keluarga demi keluarga Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari para wanita yang dikasihi Allah, terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang kuat intim bersama dengan Roh Kudus terus menyertai kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang sudah menerima dan percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.